Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama yaitu David Anisatul Buadah dengan NIM 2002106007 dan saya sendiri Cornelia Novitasari NIM 2002106008. Di sini kami akan mempresentasikan materi pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas. Suatu usaha yang dilakukan oleh penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan belajar mengajar yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar yang diharapkan. Tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efisien dan efektif. Tujuan pengelolaan kelas untuk anak didik adalah yang pertama, mendorong anak didik mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri. B. Membantu anak didik mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. C. Membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas dan pada kegiatan yang diadakan. Selanjutnya, sedangkan tujuan pengelolaan kelas untuk guru adalah A. Mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. B. Menyadari kebutuhan anak didik dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada anak didik. C. Mempelajari bagaimana merespon secara efektif terhadap tingkah laku anak didik yang mengganggu. D. Memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan masalah tingkah laku anak didik yang muncul di dalam kelas. Contoh pengelolaan kelas yang baik. Yang pertama, penataan ruang kelas yang nyaman untuk belajar. Yang kedua, mengantisipasi kondisi kelas agar peserta didik tidak berbicara sendiri saat belajar. Yang ketiga, menetapkan peraturan agar pembelajaran berlangsung secara kondusif. Yang keempat, pastikan siswa tetap fokus. Yang kelima, jangan biarkan ada waktu tersisa yang kosong. Yang keenam, bersemangat sejak awal pembelajaran. Yang ketujuh, posisi berdiri ketika mengajar. Komponen-komponen pengelolaan kelas. Yang pertama, menciptakan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal antara lain A. Menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang secara seksama, mendekati, memberikan pernyataan, dan memberikan reaksi terhadap gangguan di kelas. B. Membagi perhatian secara visual dan verbal. C. Memusatkan perhatian kelompok dengan cara menyiapkan peserta didik dalam pembelajaran. D. Memberikan petunjuk yang jelas. E. Memberikan teguran secara bijaksana. F. Memberikan penguatan ketika diperlukan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Devi. Lanjutan 2 yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal.
Yang A, modifikasi perilaku. Mengajarkan perilaku baru dengan contoh dan pembiasaan. Kedua, meningkatkan perilaku yang baik melalui penguatan. Tiga, mengurangi perilaku yang buruk dengan hukuman. B, pengelolaan kelompok dengan cara peningkatan kerjasama dan keterlibatan, menangani konflik dan memperkecil masalah. C, menemukan dan mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah. Dengan pengabaian yang direncanakan, campur tangan dengan isyarat, tiga, mengawasi dengan ketat, dan keempat, mengakui perasaan negatif peserta didik, kelima, mendorong peserta didik untuk mengungkapkan perasaannya. Selanjutnya yaitu studi kasus. Contoh studi kasus dalam pengelolaan kelas yaitu di mana ketika proses pembelajaran banyak peserta didik yang berbicara sendiri, sering keluar masuk kelas dengan alasan ke toilet, tidur di dalam kelas, dan sebagainya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam alasan seperti kelas yang kurang nyaman, pembelajaran yang membosankan, atau yang lainnya. Yaitu studi kasus kedua. Masalah dalam pengelolaan kelas yaitu ruang kelas yang terbatas. Dikarenakan murid yang jumlahnya sedikit, sebagian besar peserta didik malas dan kurang berusaha dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Guru tidak dapat memberikan pekerjaan rumah atau PR kepada para peserta didik sebab buku tulis dan buku paket pelajaran selalu dikembalikan di ruang guru. Sarana dan prasarana seperti buku, alat peraga yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Banyak peserta didik yang tidak aktif di kelas, peserta didik kesulitan untuk menyampaikan pendapat. Penyelesaian studi kasus 1. Guru dapat lebih tegas dengan membuat peraturan untuk tidak izin keluar masuk kelas lebih dari 2 kali agar peserta didik tidak bolak-balik izin keluar dengan alasan ke toilet. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang menarik agar siswa tidak mudah bosan. Yang ketiga, sesekali memberi pertanyaan pada peserta didik. 4. Pada proses pembelajaran guru dapat menambah sebuah candaan agar peserta didik lebih semangat. Selanjutnya, penyelesaian studi kasus 2. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu 1. Kepala sekolah hendaknya memberikan bimbingan dalam mengelola pendidik terutama dalam pengelola kelas, yaitu selalu menggunakan rancangan pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien. 2. Guru mengelola kelas dengan memberi metode ceramah dan diskusi kelas yang menyenangkan dengan mengajak peserta didik mengemukakan pendapat terhadap masalah yang dihadapi dari setiap materi pembelajaran. Guru bertindak tegas dengan memberi sanksi dan memberi tugas pada peserta didik yang melanggar peraturan. Kesimpulannya yaitu pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru, meliputi perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran yang ada di kelas guna menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Jika pengelolaan kelas berfungsi untuk membuat perubahan-perubahan dalam kelas, sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan kontrol diri. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.